Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang Chinese Taoism atau Taoisme di negeri Tiongkok. Kalau di Indonesia, agama dan kepercayaan yang berasal dari leluhur masyarakat Tionghoa itu disebut sebagai Konghucu dan tempat ibadahnya adalah di kelenteng. Ini secara umum ya, saya bicaranya bukan secara mendetil sebagai seorang ahli, enggak, ini secara umum. Nah, lalu kalau di Tiongkoknya sendiri itu gimana? Apa sih sebenarnya agama asli rakyat di sana? Konghucu kah, Buddha kah, atau malah Tao? Nah, apa sih itu Tao? Apa bedanya dengan dua ajaran lainnya tadi, Buddha dengan Konghucu? Ini yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah cerita atau pembahasan dari seorang awam, ya bukan cerita atau pembahasan dari seorang ahli. Saya bukan ahli, saya bukan suhu, saya bukan pemuka agama. Jadi saya mendapatkan sumber ini dari dari sumber-sumber yang berasal dari negeri asalnya langsung gitu. Nah, kalau ada teman-teman kalau mau diskusi, ada yang mau menambahkan misalnya kurang, oh kalau di Tiongkok tuh seperti ini, ya silakan boleh share di kolom komentar gitu. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat sedikit isi yang ada di dalam kelenteng itu apa sih. Yuk kita simak sedikit ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa pergi sembahyang ke kelenteng atau yang minimal pernah datang ke kelenteng, itu sudah tidak asing lagi dengan video yang saya putar. Dan di dalam kelenteng itu kalau teman-teman lihat, biasanya di dindingnya itu terpasang mural atau lukisan dinding dengan tema cerita klasik rakyat Tiongkok atau cerita legenda. Dan itu bukan sembarang cerita klasik atau legenda yang fiksi gitu, yang fiktif. Enggak, tapi itu biasanya cerita-cerita klasik yang berhubungan dengan dewa-dewi beraliran Taoisme. Nah, sementara di bagian altarnya, selain altar, terdapat altar dewa-dewi dari aliran Taoisme, itu juga terdapat altar dari dewa-dewi atau patung Buddha misalnya, lalu Dewi Kuan Im yang memang berasal dari agama Buddha. Nah, terus di di sebagian kelenteng juga terdapat altar Nabi Konghucu. Kalau teman-teman yang sudah mengerti soal ini mungkin itu nggak aneh lagi ya. Tapi banyak juga orang yang belum tahu, karena saya juga sering dapat banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya apa sih agama Konghucu itu? Sama atau beda sama Buddha? Terus apa bedanya kelenteng sama wihara? Terus apalagi ya pertanyaannya, pokoknya banyak banget. Nah, terus Taoisme itu apa sih? Jadi apa sih bedanya dari ketiga ajaran tersebut? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Mirip seperti di Indonesia yang di berbagai tempat itu biasanya memiliki kepercayaan rakyatnya sendiri di luar 6 agama yang dibawa dari luar yang kini diakui sebagai bagian dari agama dan kepercayaan rakyat Indonesia. Di Tiongkok pun juga seperti itu. Kepercayaan rakyat atau folk religion di Tiongkok ini dipengaruhi oleh 3 kepercayaan: Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme, ditambah dengan Shamanisme dan kepercayaan terhadap dewa-dewi. Tapi karena Taoisme lah yang paling menonjol di antara semuanya, maka orang-orang dengan mudah mengatakan bahwa agama rakyat atau agama asli rakyat di Tiongkok itu adalah agama Tao. Menurut berbagai situs yang bersumber dari negeri asalnya yang banyak saya baca itu, jadi orang-orang di Tiongkok itu tidak
mengidentifikasikan atau mengasosiasikan diri mereka melalui berbagai atribut keagamaan. Ya, misalnya pakai kalung atau pakai apa gitu. Mereka kebanyakan itu nggak seperti itu. Tapi buat mereka orang-orang yang masih percaya pada kehidupan setelah kematian, melakukan penghormatan kepada leluhur dan penyembahan kepada dewa-dewi, itu sudah cukup mengidentifikasikan bahwa orang tersebut adalah penganut Tao. Prinsip dasar dari folk religion ini sebenarnya adalah Qingtian Zunzu, mengagungkan langit, menghormati leluhur. Dalam Taoisme terdapat dua pepatah yang sudah terkenal di mana-mana, yaitu Tao ke Tao, Fei Zhang Tao. Jalan yang dapat dilalui bukanlah jalan yang biasa. Lalu berikutnya Ming ke Ming, Fei Chang Ming. Nama yang dapat dinamai bukanlah nama yang biasa. Kedua pepatah tadi merupakan kata pembuka dari Tao Te Ching, kitab suci jalan kekuasaan dan kebajikan yang merupakan teks utama dari ajaran Taoisme. Kata Tao sendiri artinya jalan, way of life, atau cara hidup, yang juga bisa diartikan sebagai arti hidup seseorang. Jadi kesimpulannya, Taoisme adalah agama tertua di Tiongkok yang ajarannya mewarnai ajaran agama-agama lain yang ada di negeri tersebut. Taoisme mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Inilah yang menjadi prinsip dasar pemujaan leluhur baik di rumah maupun di kuburan, dengan menyajikan makanan kesukaan almarhum semasa hidupnya dulu. Karena mereka itu percaya bahwa di alamnya yang lain itu, para leluhur itu hidup seperti layaknya sewaktu mereka masih di dunia gitu. Di video-video sebelumnya saya udah pernah membahas tentang Lao Tzu, tokoh yang dipercaya menciptakan Taoisme, dan tokoh yang juga menuliskan kitab Tao Te Ching. Tapi sebagian sejarawan itu masih menyaksikan apakah tokoh Lao Tzu ini ada nyata atau tidak ada. Tapi terdapat filsafat kuno yang menyebutkan bahwa jika Anda mempercayai sesuatu maka itu nyata. Jadi dengan prinsip itulah orang-orang akhirnya tidak peduli apakah Lao Tzu itu tokoh yang nyata atau tidak nyata gitu. Di Tiongkok agama rakyat ini lebih umum di kalangan petani, yang ini mencakup pemujaan leluhur atau penyembahan terhadap dewa-dewi. Sementara di kalangan rakyat modern, khususnya kaum muda, itu sudah semakin sedikit yang menyatakan atau mengidentifikasikan diri mereka sebagai penganut Tao. Mereka lebih mengidentifikasikan mereka dengan ajaran Buddha, Islam atau Kristen, atau malah menyatakan diri mereka tidak beragama sama sekali. Jadi di zaman modern ini praktek Taoisme lebih dapat dilihat misalnya dari adanya orang-orang yang melakukan latihan Qigong atau pernafasan, latihan Tai Chi yang masih sangat populer di kalangan orang-orang lanjut usia. Terus Taoisme modern ini juga makin kesini makin dipengaruhi oleh pola pikir dari Barat yang mengagungkan sains atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau di Barat itu kan suatu kebenaran baru bisa dinyatakan sebagai kebenaran setelah melalui uji ilmiah dulu. Kalau tidak ada uji ilmiahnya maka itu disebut sebagai tahayul. Jadi kaum mudanya di Tiongkok itu banyak yang menyatakan kalau misalnya ritual, tradisi, apapun yang berbau kepercayaan kuno itu sebagai sesuatu yang tahayul. Tapi di sisi lain mereka juga tetap menjalankan semuanya itu gitu, tetap mempercayai semuanya itu. Jadi kesimpulannya, Taoisme adalah kepercayaan atau agama asli rakyat Tiongkok atau agama tertua yang ada di Tiongkok yang mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai macam hal seperti pemujaan leluhur, penyembahan dewa-dewi, bahkan feng shui. Dan filosofi Tao ini sangat berpengaruh pada ajaran agama Buddha yang masuk ke Tiongkok pada masa dinasti Han. Tapi itu cerita yang lain lagi. Nah, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Salam.